Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sambil jalan-jalan pagi-pagi, gue ingin ngobrolin terkait dengan, jadi sebelum Manchester United menghadapi Aston Villa, video ini tentu saja akan tayang setelah pertandingannya ya. Tapi ada hal yang disebutkan oleh Ruben Amorim menanggapi komentar dari Sir Alex ya, dimana Sir Alex Ferguson ini di salah satu interview di sebuah media mengatakan kalau ya mungkin bisa jadi butuh 10 tahun atau bahkan 11 tahun untuk Manchester United ini bisa kembali lagi menjadi juara Premier League. Sir Alex Ferguson mengatakan hal ini bukannya tanpa dasar. Ada dua hal yang disebutkan, yaitu adalah bagaimana Sir Alex melihat Liverpool ya. Liverpool butuh 30 tahun lebih. Lalu ya tentu saja dia juga melihat keadaan dari Manchester United setelah pensiun. Sir Alex ini kan masih mengikuti Manchester United ini secara dekat, artinya sering datang ke pertandingan, masih menjadi salah satu tempat di manajemen Manchester United, walaupun bukan tempat yang strategis ya, posisi yang strategis artinya bisa membuat keputusan dan lain-lain. Tapi intinya dia mengikuti lah klub ini seperti apa gitu. Dan menurut Sir Alex, ya itu tadi bisa jadi 10-11 tahun. Dan yang menarik juga Sir Alex menekankan kalau faktor rekrutmen ini juga merupakan hal yang penting untuk diperbaiki di Manchester United. Nah, Ruben Amorim di konferensi pers sebelum pertandingan tentu saja dia mengatakan, dia memberikan respect ya dengan Sir Alex Ferguson. Dia mengatakan Sir Alex ini merupakan seseorang yang mengerti sepak bola, lalu juga memiliki pengalaman di Premier League, sehingga ketika mengatakan sesuatu ini bukan tanpa dasar, bukan bukan sembarangan lah, katakanlah seperti itu. Tapi Ruben Amorim menyebutkan ya dia berharap ya, dan tentu saja kalau gue bisa tangkap itu dia berkeinginan bahwa Manchester United ini bisa menjadi juara lagi, tidak perlu menunggu 10 atau 11 tahun. Nah ini bagaimana? Menurut gue seperti ini, secara ringan amatiran ya, bahwa memang ada fakta yang tidak terbantahkan. Menurut gue secara ringan amatiran, keadaan Manchester United saat ini bukan sebuah klub yang bisa menjadi juara Premier League dalam waktu singkat menurut gue. Dalam waktu singkat itu macam-macam mungkin interpretasinya, tapi menurut gue dari melihat apa yang terjadi misalnya 13 tahun terakhir ini, ya memang Manchester United ini memiliki gap dengan pesaing-pesaing lainnya di Premier League. Ada situasi yang kacau menurut gue yang terjadi selama 10-13 tahun terakhir yang harus dibenahi dulu sebelum klub ini bisa menata langkah-langkah ke depannya ya. Artinya fondasi untuk dipijak, untuk berlanjut ini harus diperbaiki dulu. Dan salah satunya memang rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri kalau melihat saat ini yang terjadi di Manchester United, by the way rekrutmen gue sepakat banget dengan Sir Alex Ferguson, dan ini juga gue pernah baca beberapa artikel, mengikuti beberapa wawancara ya dengan berbagai media, dengan berbagai nama terkait dengan Manchester United. Memang rekrutmen ini menjadi hal yang penting untuk diperbaiki. Tapi ini tidak simple. Kenapa? Rekrutmen bukan hanya tentang mendatangkan nama-nama yang memang sesuai dengan karakter Manchester United sebagai sebuah klub, lalu juga sesuai dari unsur teknis, lalu juga pemain-pemain yang tidak sesuai ya di sisi lain ini juga diselesaikan di Manchester United. Menurut gue tidak sesimpel itu. Kenapa? Misalnya dari unsur finansial ya, bagaimana keadaan Manchester United ini dari sisi finansial ini terbatas saat ini. Ini kan juga harus dibenahi dulu. Dan memperbaiki situasi finansial ini artinya juga memperbaiki beberapa faktor di klub. Ineos sudah memulai. Tapi menurut gue ini masih tahap awal ya. Banget gitu dari apa yang dilakukan oleh Ineos. Kedepan tentu saja gue berharap Manchester United ini memiliki keleluasaan yang lebih lebar lagi dalam hal rekrutmen. Bukan hanya untuk mendatangkan pemain, tapi juga untuk melepas pemain yang
eh, yang tidak cocok bagi Manchester United. Kesimpulannya seperti itu ya. Karena saat ini kalau melihat keadaan melepas pemain kan tidak mudah ya. Mereka menerima gaji yang cukup tinggi, jadi klub lain yang ingin menerima pemain tersebut juga harus hitung-hitung lagi. Itu dari sisi gaji, dari sisi angka transfer yang Manchester United sudah keluarkan. Ini kan juga ada penyesuaian terkait dengan aturan PSR, jadi tidak bisa sembarangan menjual pemain. Ini beberapa contoh. Nah, sekarang akankah Manchester United dengan situasi saat ini gitu ya, butuh 10-11 tahun? Gua pikir inti dari angka 10-11 tahun itu, kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue menilai Sir Alex mengatakan ya mungkin tidak dalam waktu dekat. Manchester United butuh proses, karena 10-11 tahun itu kan bukan hanya waktu yang ditunggu, tapi waktu untuk melakukan perbaikan sehingga Manchester United bisa mendapatkan gelar juara. Gue melihatnya lebih seperti itu. Jadi bisa jadi lebih cepat, tergantung bagaimana proses Manchester United memperbaiki ya, menata klub ini. Yaitu tadi, misalnya untuk mendukung proses rekrutmen, memperbaiki karakter secara klub. Menurut gue ini juga penting, karena kita tahu misalnya contoh ya, bagaimana pemain muda di Manchester United ini dalam beberapa periode terakhir selalu bermasalah ya kan. Ini menurut gue juga ada kaitannya dengan kultur klub. Jadi memang ada banyak hal yang harus diperbaiki, harus dibenahi, dan itu membutuhkan proses. Jadi fans juga menurut gue secara ringan amatiran ketika gue membaca atau mengikuti kabar tersebut, gue berpikir bahwa ya memang proses ini harus dilakukan, dan proses yang dilakukan pun juga harus dilakukan dengan benar, karena mungkin selama 13 tahun belakangan ini katakanlah ada proses juga yang diambil oleh manajemen Manchester United, tapi proses yang tidak benar. Mereka lebih menekankan misalnya mendatangkan pemain-pemain dengan nama besar, mereka tidak begitu peduli dengan pengeluaran yang tinggi yang mereka harus lakukan ya, dengan biaya transfer yang tinggi, dengan gaji yang tinggi. Jadi hal-hal seperti itu. Bagaimana situasi technical ataupun juga taktikal, misalnya saat ini Manchester United dengan Ruben Amorim ini kan bermain dengan sistem yang baru di Manchester United ya, dengan 3 center back. Gua pikir ini juga merupakan proses yang harus dihadapi juga ya. Artinya butuh waktu. Butuh waktu bagaimana skuad ini bisa sesuai dengan sistem tersebut, dan sistem ini pun juga bisa masuk ke klub ini secara keseluruhan, karena saat ini mungkin tim utama nih yang sedang memakai ya kan. Tapi bagaimana dengan tim muda? Bagaimana dengan pemain akademi? Bagaimana mereka juga bisa membantu, menurut gua, memberikan kontribusi di sistem ini? Ini kan juga sesuatu yang harus dibangun. Dan ini tentu saja juga membutuhkan apa yang namanya waktu, apa yang namanya proses. Jadi menurut gua memang intinya di situ sih. Intinya memang harus ada proses. Apakah ini akan memakan 10-11 tahun? Gua harap sih tidak ya. Gua harap. Tapi begini, selain faktor internal, tentu saja Manchester United juga tidak bisa menutup mata dari faktor eksternal ya. Artinya bagaimana pesaing-pesaing dari Manchester United ini juga melakukan sesuatu gitu ya. Gua melihat bagaimana misalnya Manchester City dengan Pep dan juga manajemen barunya mungkin butuh penyesuaian, tapi mereka sudah memiliki fondasi yang lebih kuat dari Manchester United. Tapi pastinya akan ada perubahan juga di sana, dan ketika perubahan itu terjadi, akankah membuat suatu kegoyahan? Kita berbicara juga tentang Liverpool misalnya, bukan hanya tentang Arne Slot, tapi bagaimana juga dengan manajemen di belakangnya, karena ada nama-nama baru yang hadir bahkan baru musim ini ya kan. Bagaimana mereka bisa cepat menyesuaikan, beradaptasi dengan klub dan lain-lain. Arsenal bukan hanya tentang Arteta saja, tapi juga bagaimana manajemen di belakangnya, bagaimana dengan langkah-langkah selanjutnya. Ini juga menurut gue menentukan. Gue tidak hanya, ketika Sir Alex mengatakan 10-11 tahun, gue tidak berpikir hanya dengan bahwa musim ini mungkin Manchester United masih belum, sepertinya akan begitu. Tapi juga situasi tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kira-kira akan seperti apa? Dimana akankah Manchester United melakukan perubahan lagi dengan manajemennya, apakah dengan pelatihnya? Bagaimana juga dengan klub-klub pesaing lainnya ya? Apakah juga akan melakukan hal yang sama? Gue lebih memperhatikan hal seperti itu, sehingga gue pikir ya kalau Manchester United bisa konsisten dengan apa yang mereka lakukan saat ini, membangun apa yang mereka sedang bangun ya, dan mereka pun juga menetapkan target
3 tahun lagi Manchester United harus berada di perburuan gelar juara Premier League. Gua berharap sih tidak sampai 10-11 tahun. Mudah-mudahan dalam 3-5 tahun ini lah ya kita bisa meramaikan perburuan gelar juara Premier League, berada pada zona persaingan yang lebih konsisten. Untuk menutup, mungkin akan ada komentar-komentar pendapat seperti biasa yang justru bawa nama-nama pemain misalnya, ya selama ada pemain ini. Gua pikir itu pendapat yang sempit. Karena ya ada hal yang lebih besar yang memang harus diperbaiki, dan itu lebih dari hanya sekedar nama-nama pemain yang ada di Manchester United saat ini. Jadi menurut gua itu sangat tidak relevan. Tapi anyway, bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah memang seperti itu? Ataukah memang sepakat dengan apa yang gua katakan atau punya pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.